Rasanya sehat-sehat aja, gak ada keluhan, gak ada rasa sakit. Tapi begitu periksa, tiba-tiba dokter bilang ada lesi di serviks. Kok bisa? Inilah konflik yang sering kita abaikan. Fakta mengejutkannya, hampir 80% wanita yang aktif seksual pernah terinfeksi HPV. Virus ini bekerja dalam diam. Kadang hanya bersembunyi di balik keputihan yang kita anggap biasa, atau bahkan bisa menular dari hal sepele yang tidak kita sadari, seperti toilet umum. HPV memang tidak ujuk-ujuk langsung menjadi kanker. Ada proses panjang yang diam-diam menggerogoti. Tapi kabar baiknya, karena perjalanannya panjang, kita punya banyak waktu untuk mencegahnya sebelum terlambat. Dan tahukah kamu, HPV bukan cuma urusan perempuan. Faktanya, laki-laki juga bisa kena, dan laki-laki bisa jadi pembawanya. Di episode Women's Room kali ini, kita akan bedah tuntas misteri HPV bersama ahlinya, Dr. Mufti Yunus, SPOG. Mulai dari cara deteksi yang tepat, bedanya keputihan normal dan bahaya, sampai langkah mutlak pencegahannya. Jadi jangan di-skip dan tonton videonya sampai akhir. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Klinik Dr. House, channel edukasi longevity lifestyle untuk investasi kesehatanmu. Selamat datang di Women's Room, HPV, virus paling umum yang bisa jadi kanker. Hai, ketemu lagi dengan kita di Women's Room-nya Dr. House Clinic. Kita malam ini mau ngebahas masih seputar wanita, ya. Jadi apa sih yang menarik di wanita itu? Banyak hal yang masih jadi masih jadi hal yang tidak diperhatikan pada wanita. Jadi kayak dia merasa sehat-sehat aja, nggak ada keluhan, nggak ada nyeri, biasa aja gitu. Tapi sebenarnya di dalam badannya udah terjadi satu proses ya yang pelan-pelan menuju cancer. Serem gak? Menuju cancer gitu. Kitanya nggak sehat-sehat aja. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini. Kita mau bahas satu virus yang sangat umum namun sering kita remehkan. Namanya HPV atau Human Papilloma Virus. Jadi tema kali ini adalah HPV, virus paling umum yang bisa jadi kanker. Oke, nah hari ini kita akan bahas dengan narasumber kita, Dr. Mufti Yunus, SPOG. Halo dok. Halo juga. Oke, tapi jangan salah, ada dua bintang tamu nih, ibu-ibu. Kita bilangnya ibu-ibu apa nih ya? Ibu-ibu yang full energik. Ya, ibu-ibu yang energik, yang masih full istilahnya awareness, padahal di usia yang sudah penuh dengan perhatian bagi keluarganya ya. Jadi bintang tamu kita ada dua, satu Ibu Santi. Halo Ibu Santi. Oke, yang kedua Ibu Ade. Halo semuanya. Oke, Ibu Ade ya. Malam ini mudah-mudahan kita bisa narik satu pengetahuan baru tentang tadi apa? HPV ya. Oke, saya mau langsung aja ya. Jadi gini dok, ya ini langsung ke Dokter Mufti. Kita ya saya juga kebetulan dokter, jadi sering ketemu pasien yang bilang saya sehat-sehat aja nih dok. Oke. Gitu kan, nggak ada keluhan apa-apa. Tapi pas diperiksa, kok dibilang ada lesi di serviknya. Gitu, kok bisa ya dok ya? Kenapa ya dok? Kira-kira seperti apa? Oke, jadi emang kalau kita bicara tentang HPV, Human Papilloma Virus tadi tuh, dia memang nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jadi cancer. Makanya HPV ini pada wanita yang sudah seks aktif ya, itu bisa hampir 80% pernah terinfeksi dengan HPV ini. 80% pernah terinfeksi HPV. Banyak. Waduh, kita mesti jaga-jaga. Nah, Oke. Jadi makanya tadi tuh kenapa kok dia sehat-sehat aja, terus ternyata sering tuh mulai taunya sering ada gangguan di vaginanya, misalnya kayak keputihan, atau misalnya dia suka ada keputihannya yang suka jadi berbau, berwarna. Kadang malah suka sampai ada yang
postcoital bleeding. Apa Itu yang tuh? dibilang pasca berhubungan sama Mhm. suaminya suka ada berdarah. Oh, oke. Nah, kayak gitu. Itu kan kadang-kadang apa ya, terlalu umum gitu ya. Oke. Soalnya hampir semua orang pernah mengalami fase keputihan. Oke. Keputihan yang seperti apa yang mesti diwaspadai? Benar. Jadi emang keputihan itu sebenarnya ada dua. Ada Mhm. keputihan yang fisiologis atau yang Mhm. normal, sama satu lagi keputihan yang abnormal, artinya yang patologis, yang Mhm. penyakit. Jadi kalau yang fisiologis itu atau yang normal, keputihan biasanya gini. Pada ibu-ibu biasanya yang pada masih usia reproduksi nih, yang masih datang menstruasi, biasanya menjelang haid atau sesudah haid suka ada keputihan. Ah, itu dia. Nah, itu dibilang keputihan yang normal atau fisiologis. Mm-mm. Biasanya warnanya putih, bening, terus juga nggak ada bau, kadang juga nggak ada gatal. Atau yang pasca habis tadi tuh habis menstruasi, kadang juga suka ada keputihan. Atau pada ibu-ibu yang sedang hamil, kadang suka ada juga tuh keputihan. Itu dibilang keputihan yang fisiologis, yang normal. Atau ada juga bayi perempuan yang baru lahir, itu bisa tuh keluar keputihan. Bayi baru lahir perempuan, ada tuh sempat ada yang kaget tuh ibunya atau orang tua yang ngeliat, "Wih, kok bayi saya ada keputihannya." Jadi itu sebenarnya keputihan yang normal, fisiologis gitu ya. Kadang-kadang kita nggak aware. Tapi kalau yang tadi yang patologis biasanya keputihannya warnanya berubah, biasa kekuningan, seperti kayak kehijauan gitu ya. Kemudian juga kadang jumlahnya tuh juga jadi banyak. Jadi sampai ganggu nih, kadang kalau misalnya pakai panty liner nih, kok jadi banyak banget, harus sering ganti. Kemudian suka jadi berbau, kadang suka ada gatal. Nah, itu yang baru yang dibilang keputihan yang patologis atau yang penyakit. Iya, kalau nggak dijelasin kayak gini, kita lalai. betul. Bener nggak? Kita pikir Biasa. semua biasa Biasa aja aja. gitu, ya kan? Tapi dari pengalaman Bu Ade deh sama Bu Santi gitu, ketika kita ngebahas HPV gitu ya, pernah nggak sih denger diskusi-diskusi di luar atau cerita-cerita di luar tentang HPV? Jadi pengen tahu seberapa sih orang mengenal HPV ini gitu. Sebenarnya udah dengar banyak ya. Kayak gini, kita sering kalau ke mall, suka kalau ke kamar mandi umumnya tuh Oke. dibilang jangan yang duduk. Oh, oke. Kita cari yang jongkok aja biar lebih aman katanya gitu. Karena kata denger sih, tapi nggak tahu bener apa enggak, makanya itu ada kita bisa itu tentu kalau HPV gitu. Iya, Jadi bener nggak sih dok? Nah, benar nggak tuh dok? Memang yang jelas dia menular sekali. Menular sekali. Ya, menular sekali. Berarti Tapi mudah nggak menularnya. mudah menularnya ke orang lain gitu ya. Kalau dulu kan orang masih mikirnya kalau HPV ini penularannya paling dari hubungan seksual. ya. Jadi nggak selalu melulu tuh dari hubungan seksual. Salah satunya bisa tuh tadi misalnya dari tempat umum di toilet tadi ya. Cuman memang kalau misalnya di tempat umum toilet itu, kalau dia masuk itu kalau ada port di entry-nya, ada Pintu masuk. pintu masuknya. Jadi misalnya gini, taunya di paha kita nih atau di daerah bokong kita ada luka bisul atau apa, misal kadang suka Lecet. ada luka, pokoknya ada lecet atau apa gitu ya. Lagi meradang atau apa lagi luka. Sadar kadang-kadang Ya kita kan lupa gitu. apa enggak, Taunya iya. kita duduk gitu ya. Ada. Pas taunya di daerah klosetnya itu taunya mengandung ada HPV-nya. Itu bisa aja tertular. Atau misalnya juga nggak usah kayak gitu deh. Misalnya sama temen pergi nginep bareng gitu ya. Ternyata anduknya barengan misalnya. Itu bisa juga. Oh ya. Padahal Nggak boleh share kita ya barang-barang Jangan yang salah pribadi. juga, bukan perempuan doang. Misalnya yang cowok nih, bapak-bapaknya misalnya cukur jenggot. Kan HPV bukan ke perempuan aja efeknya. Bisa ke cowok juga. Wah, malah lebih banyak resikonya nih si HPV kepada laki-laki.
gitu. Gitu. Ya. Berarti yang pertama harus ada pintu masuk. Itu Ya masuk. kan di tempat umum kita juga mesti hati-hati. Iya. Kalau kita yakin tidak punya luka, Ya. tidak ini aman gitu Ya. kan. Yang penting kalau bisa ya klosetnya dibersihin dulu. Ya Ya. pasti. Ah. Kita alat dulu. pakai Bawa deh tuang. tuh itu alat buat Iya. ya sanitizer, Desinfektan, ya desinfektan, semprot-semprot Desinfektan. dulu baru dulu. Malah sekarang di toilet-toilet di luar ya kemarin di Eropa segala macam. Sekarang tuh udah otomatis tuh ada ketutup dipencet, plastik. bisa ganti tuh dibuat kloset duduknya. Plastik itu ya selesai itu ganti sendiri. Iya. Jadi lebih aman, lebih bersih. Ya, Udah sampai seperti itu gitu. ya. Jadi di cover lah Di cover itunya. ya. Tapi tempat sih kita buat memang duduknya. gosip atau rumor bahwa di kloset itu bisa jadi salah satu tempat penularan itu masif juga ya. Jadi banyak yang Iya. yang takut benar-benar ya. Kalau Ibu Santi sendiri mungkin ada di keluarga anak perempuan atau mantu gitu kan, gimana pernah ngobrol tentang HPV ini nggak? Ya kalau untuk saya kebetulan baru tahu sekarang nih Mm-mm. ada istilah HPV. itu. Tapi yang istilahnya sudah sering lu tahu tuh ya tentang kanker cervix. Nah, gitu. Jadi HPV-nya belum, kanker serviksnya udah. Oke. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya ke Dokter Mufti. Jadi sebenarnya HPV itu apa, ya? Terus perjalanannya dari terinfeksi HPV sampai kanker itu gimana, Dok? Oke, jadi kita kupas dulu nih. Sementara Ibu Santi taunya kanker serviks. Sementara HPV-nya belum paham. Jadi sebenarnya ini kanker yang sekarang udah tahu penyebab kanker itu cuma satu nih, kanker serviks ini. Itu dari HPV. Jadi sampai 100% kanker serviks itu disebabkan dari HPV, Human Papilloma Virus. Tapi Human Papilloma Virus ini tipenya tuh banyak. Ada sampai 200-an. Sementara yang terbukti tadi 100% dia menyebabkan si kanker serviks itu adalah tipe yang 16 sama 18. Jadi HPV itu sebenarnya ada dibikin dua kelompok. Ada kelompok yang onkogenik. Onkogenik itu yang menyebabkan kanker. Yang satu lagi yang non onkogenik, artinya yang tidak menyebabkan kanker. Dia menyebabkan PHS, penyakit hubungan seksual. Jadi kalau tadi dibilang yang menyebabkan kanker, ya itu tuh tipe 16 sama dan 18 tuh yang di kanker serviks. Itu udah terbukti tuh 100%. Jadi makanya si kanker serviks ini karena ketemu bener penyebabnya sebenarnya bisa diatasi tuh, artinya bisa dihindari sebenarnya karena udah tahu nih penyebabnya si HPV tadi gitu. Oh tadi pertanyaannya gimana kok dari si HPV tadi bisa menyebabkan jadi kanker? Jadi dari si virusnya tadi nih si HPV tadi, apalagi yang tipe 16-18, dia langsung menembus ke jaringan epitel si mulut rahim atau si serviksnya. Yang awalnya infeksi terjadi displasia sih jaringan di mulut rahimnya. Memang proses untuk sampai terjadinya dia menjadi si kanker itu nggak cuma 6 bulan, 1 tahun, enggak, bisa ada yang sampai 15 tahun sampai 10 tahun. Sudah masuk tapi belum dinyatakan kanker. Nah, bisa belum. Dia berproses jadi ada dibilangnya cin 1, cin 2 baru jadi prakankernya dulu. Prakanker 1, 2 sampai nanti baru dia jadi kanker. Cuman yang jadi kenapa kanker serviks itu sampai sekarang nih, saya dapat datanya di tahun 2024 ya. Kanker serviks ternyata sekarang jadi nomor 1 menyebabkan kematian nomor 1 ya di wanita di Indonesia. Nomor 1, nomor 2-nya kanker payudara. Yang ketiganya Rahim. Bukan. Beda. Di daerah pencernaan apa segala macam itu. Ya. Jadi artinya kolon dan lain-lain. Artinya si kanker serviks ini kenapa kok dia sementara udah ketemu kan penyebabnya gitu ya. Kok tetap masih nomor 1? Nah, itu dia jeleknya si kanker serviks ini nggak punya gejala khas. Gejala khasnya nggak ada, makanya biasanya orang datang tuh udah stadium lanjut. Karena nggak ngerasain apa-apa. Tadi tuh proses terjadinya itu dia pelan-pelan tuh. Nggak tiba-tiba langsung orang ada keluhan yang jelas kita gitu nyaman-nyaman aja. Rasanya nyaman-nyaman aja. Jadi makanya
si siapa nih si HPV yang tadi menyebabkan si kanker serviks ini sebenarnya itu bisa dihindari banget karena penyebabnya udah ketahuan gitu. Oke, jadi sebenarnya kita benar-benar harus waspada banget ya. Ya kan, karena perjalanannya cukup panjang, terus nggak ada gejala yang Iya, khas pula gitu. Karena Ya itu kita kan, nggak kecolongan, peduli. kita Iya. sering kecolongan. Pemeriksaan apa ya dok ya yang bisa kita jadiin patokan supaya kita bisa prevent ya, bisa Betul. mencegah jangan sampai artinya tadi kan ada CIN 1, CIN 2. Jadi kita berhenti di awal banget dan keburu udah jadi cancer. Apa pemeriksaan yang mesti kita lakukan? Benar, jadi itu ada artinya buat screeningnya kan. Iya. Jadi screeningnya itu ada yang namanya pasti udah sering dong dengar namanya di pap smear. Oke. Salah Ayo, satunya pap kapan smear. pap smear terakhir? Tuh kan, Pap smear. kita kan suka gitu ya, kita suka kayak Selalu gitu. cuek. Iya benar, sama karena diri kan sendiri, nyaman-nyaman iya. aja, benar. Belum lagi taunya gini, gue udah umur segini sama masih Iya. perlu apa pap smear? Nah, benar. Gitu kan. Gitu. Benar. Nah benar tuh dok. Jadi sebenarnya pap smear itu sampai umur berapa sih harus pap smear? Oke, banyak banget tuh yang sering nanya gitu. Jadi pap smear itu selama masih melakukan seks aktif sebaiknya Tetap pap smear. melakukan pap smear. Oke, jadi patokannya seks aktif. Jadi kalau umur 60 masih seks aktif Masih tetap. sampai, wah iya, kan longevity, kan longevity juga. Oh iya. Jadi jangan benar, nanti mikirnya umur udah di atas 50 lebih nih nggak perlu lagi lah berhubungan. Iya. Satu kan justru Iya betul. parameter sehat itu tadi harus Salah ada hubungan satunya. seksual. Betul. Kemudian screening apa lagi nih selain tadi pap smear? Bisa dengan vaksin. Vaksin di HPV kan tadi itu karena si kanker serviks udah ketemu penyebabnya, makanya dibikin vaksinnya. Oh, jadi di antara semua kanker Cuman baru serviks baru berarti. ketemu dia tuh penyebabnya itu, makanya itu dibikin ada vaksinnya. Mhm. Dari penelitiannya malah dengan divaksin itu resiko untuk terjadinya kanker serviks bisa diatasi bisa sampai 70%-an gitu. Jadi artinya vaksin itu penting sekali, ya kan? Vaksin, apalagi nanti kalau sekarang vaksin ternyata ada yang terbarunya lagi kan, ada bisa sampai 9 strain. Dulu awalnya cuman 2 strain, kemudian jadi 4 strain, sekarang udah sampai 9 strain. Artinya tipe yang bisa dia cover ya dari si vaksin tadi. Setelah vaksin tadi pap smear vaksin ya sekarang nih edukasi. Kan dapat nih ilmunya. Jadi gimana caranya kita terhindar dari kanker serviks. Gitu. Iya. Berarti vaksin itu penting banget ternyata ya, karena emang satu-satunya ya, bisa dibilang satu-satunya ya kanker yang udah diketahui penyebabnya, terus udah ada vaksinnya. Terus kok ternyata masih jadi tetap kanker nomor 1, berarti kan something wrong gitu loh. Kita harus cari kenapa nih gitu. Bukan obatnya ya, artinya preventionnya udah ada. Betul. Ya kan, udah sering juga diedukasiin kayaknya ya. Sebenarnya vaksin itu bisa diberikan sejak umur berapakah? Oke, vaksin sih sebenarnya kalau buat perempuan mulai di atas 10 tahun udah boleh divaksin. Karena kan pertanyaan lagi suka nanya, dokter kalau mau vaksin itu apakah harus di pap smear dulu? Juga banyak gitu kan. Masa umur yang 10 tahun harus di pap smear? Jadi nggak perlu. Jadi tetap artinya kalau ada anak perempuan udah umur di atas 10 tahun udah boleh tuh dilakukan vaksin HPV tadi. Kemudian kalau yang dulu kan taunya vaksin itu HPV ini cuma buat perempuan kan, Betul. buat laki-laki juga. Jadi idealnya laki-laki Jadi juga. vaksin juga buat laki-laki. Kalau laki, Pasangannya berarti ya. Pasangannya. atau Atau anak laki-laki kali ya. Anak laki-laki juga anak udah laki juga, cuma anak laki di atas lagi dari 10 tahun. Bisa misalnya di atas 17 atau 19 tahun. Oh, sudah oke, remaja. oke. Ya, lebih ke teenager ya. HPV tadi. Itu. Terus untuk vaksinnya sendiri kan dia ada 3 kali suntik. Jadi nggak boleh tuh vaksinnya nggak selesai tuh 3-nya. Jadi harus benar-benar Harus tuntas selesai berarti. tuntas. Jadi kalau cuman baru sekali, habis itu dia nggak sesuai jadwalnya lagi untuk yang kedua atau ketiga Ulang. kalinya, terpaksa ngulang dari awal.
Banyak yang nggak tahu tuh. Iya. Soalnya kadang-kadang Betul. waktunya kan juga harus tepat ya dok. Tepat, waktunya harus tepat. Kalau nggak tepat berarti ulang. Baru ulang lagi. Oh nggak ada spare untuk 2 hari atau 3 hari, mama kita keterlambatan Jadi gitu. sebenarnya gini, kalau masih 2 hari masih oke lah. Masih oke. Tapi kalau udah lebih dari seminggu, Hari ulang, Mbak. Ulang. masa udah Bubar jalan. Berarti ya. Ulang lagi. Nah, benar. Jadi jaraknya gimana? Jadi kalau yang sekarang ini yang udah yang bisa 9 strain yang terbaru itu nyuntiknya misalnya gini, kalau misalnya nyuntik pertamanya sekarang misalnya, nanti yang keduanya itu 2 bulan kemudian. 2 bulan dari 1, 2 berarti bulan 2 bulan ketiga. kemudian. Bulan ketiga berarti. 02. 02. Iya kan? Yang berarti hari ini kita di ini Ya. berarti bulan 2 bulan ketiga dong. kemudian. Bulan ketiga dong. Iya. Iya pokoknya yang Iya kan? 2 bulan Iya, berikutnya. iya, 2 bulan berikutnya. Misalnya Soalnya Januari suka saru nih. nih. Jadi Iya. misalnya Januari, Jadi Maret Februari, gitu. Maret. Iya gitu kan, Ya. bulan ketiga gitu. Kemudian loh. nanti yang ketiganya itu 6 bulan kemudian dari yang pertama. Oh dari yang pertama bukan yang Dari yang kedua. pertama. Bukan Bukan dari yang kedua. Oh, oke. berarti Kalau 3 dari bulan kedua lagi dong. 4 bulan kemudian. Ya. Kalau Berarti itu bulan- dari Oh kedua. iya kalau yang dua kan Gitu yang ya. dua. Iya. Betul. Nah gitu, jadi harus selesai tuh. Karena ada nih yang udah strain 9 kan. Sementara yang dulu ada strainnya cuma 4. 4 oke. Ya kan? Perlu ulang nggak? diulang nggak nih? Kan ada yang baru Iya, nih. itu. Iya, Nah, gitu benar, kan? benar. Perlu diulang nggak? Nggak perlu. Oh yang Jadi, berarti udah cukup tuh yang itu. Penelitiannya terakhir. Jadi kalau misalnya nggak perlu di booster ulang nih. Oh. Misalnya nih, taunya waktu umur di atas 10 tahun udah disuntik nih, selesai nih 3. Terus tahunnya keluar nih yang baru nih yang ada yang buat Iya. 9 straight gitu. Perlu kan nanti dia misalnya udah nikah atau apa, Oh, iya. suntik lagi nih yang terbaru? Nggak perlu. Oh cukup sekali aja. Cukup itu. aja. Seumur hidup berarti. Seumur hidup. Jadi Oh, artinya nggak perlu diulang, nggak ada Betul, boosternya. betul. Jadi belum ada boosternya. Oh, Gitu. oke. Dok, kalau tadi kita udah ngebahas Hmm. kalau misalnya kena sebelum kena cancer ya, maksudnya awal-awal terinfeksi HPV pada perempuan kan ciri-cirinya keputihan gitu kan. Nah sekarang kalau pada laki-laki ada nggak ciri-cirinya apa nih kalau pada laki-laki? Atau kalau udah terkena, tadi dokter kan udah jelasin bisa jadi kanker apa aja. Ada gambarannya nggak kalau laki-laki tuh kayak apa sih? Tuh dia, kalau laki-laki nggak ada. Ya, tambah Yang repot dong. pipisnya sakit kek atau nggak, Oh. cuma gini. Ada yang khas banget kalau dia kena yang tipe 6 atau 11. 6 atau 11. Itu ya dengan yang perempuan. Kalau perempuan kan 16 sama 18. Itu yang menyebabkan cancer. Oh oke. Kalau yang tipe 6 sama 11 itu tidak menyebabkan cancer, tapi penyakit hubungan seksual. Oh. Jadi kelihatan tuh kalau yang pada laki-laki atau yang perempuan kalau kena yang tipe 6 sama 11 itu ketemu tuh baik di penis atau di perempuannya. Kalau misalnya dia ada HPV tipe 6 atau 11 itu ada kutil kelamin. Kutil, tahu kutil ya? Kutil jadi kayak daging tubuh gitu yang gitu, kayak ada kayak kembang kol gitu. Kalau bahasa kedokterannya namanya kondiloma acuminata. Itu dia kutil kelamin. Jadi kalau misalnya ternyata yang laki-lakinya ada nih, misalnya ketemu nih baik itu di batang penisnya atau di buah zakar, ada kayak gitu ya, itu udah pasti dia kena tuh HPV. Itu wajib banget tuh, harus divaksin. Kalau pasangannya, artinya yang si suaminya ketemu itu tuh, jangan mau melakukan hubungan seksual dulu tuh istrinya misalnya atau pasangannya, kalau belum si kondilomanya tadi tuh atau si kutilnya di kauter dulu, dibuang, habis itu vaksin juga, itu dikasih obatnya, gitu ya. Karena tuh ya tadi kan HPV sangat menular sekali, gitu. Jadi dua-duanya tuh wajib tuh tapi yang vaksin. 11 kan enggak cancer ya. Nggak cancer, cuman artinya gini, namanya virus. Kalau dia udah kena virus, kan langsung yang dihajar imunitas kita kan. Jadi daya tahan tubuh kita jadi lemah nih. Jadi akan gampang dong nanti nih. Yang 16 juga ada. Ya nanti bisa aja tuh yang tahunya yang onkogeniknya menyebabkan cancer juga jadi ikut gitu. Malah jadi pintu pembuka. Gitu. Pembukanya jadinya gitu. Memang nggak ada gejala khasnya juga di yang laki-laki. Tapi kalau ternyata ketemu ada kutil kelamin, nah itu udah pasti dia kena HPV.
Tapi yang tipe 6 sama 11. Ya, menarik juga ya. Di sehari-hari Bu Ade atau Bu Santi ada concern nggak dengan hal-hal yang seperti ini? Kan kadang-kadang ya orang kan mau nyeritain ini juga malu Iya, ya, betul. kan? Jadi kan kadang-kadang mungkin ini yang bikin informasinya nggak cepat tersebar, ya kan? Kadang sekedar edukasi aja, tapi mau nanya juga malu. Ya bayangin aja kalau laki-laki terus ada benjol-benjol yang tadi dibilang kutil kelamin, mau ngadu ke siapa ya gitu. Iya. Benar kan? Nah itu kan berarti yang harus menyadari yang punya ya, maksudnya kan Betul. kita nggak tahu, orang luar kan Betul. nggak ada yang tahu kan. Benar. gitu. Iya, benar. Nah kutil kelamin sendiri itu apa ininya? Maksudnya penyebabnya? Kok bisa timbul kutil kelamin di Penyebabnya tadi HPV. HPV? Oh, Cuma berarti dia beda udah punya tipe. itu ya. Beda tipenya, Oh. tipenya beda. Ya jadi Tipe sama-sama HPV, benar ya dok ya, Iya. sama-sama HPV, cuma beda tipe. Beda tipenya. Oh, Kan tadi tipenya banyak banget tuh, Iya, sampai 200. sampai 200. Nah, tapi yang sangat tadi tuh yang sangat menyebabkan, artinya onkogenik tadi yang menyebabkan kanker tuh ya tipe 16-18 yang udah terbukti gitu. Sementara yang onkogeniknya sebenarnya bukan 16-18 aja. Cuma ada tuh yang buat orofaring juga bisa menyebabkan sana yang tipe 31 atau artinya cuman yang paling sudah terbukti dia menyebabkan kanker serviks itu yang 16-18 itu sangat onkogenik banget. Iya. 16-18 itu ya. Berarti tadi sempat dokter mention tentang pemeriksaan HPV DNA ya. Ya, Itu maksudnya gimana dok? Apa untuk mencari ada jenis ya? Tadi kan banyak banget, ada 200 jenis. 200. Sebenarnya bisa ketahuan nggak ya? Bisa Iya. terscreening nggak sih sebenarnya kita kalau misalnya ya amit-amit ya jangan sampai ya gitu Iya, kan? benar. Begitu terscreening, ketahuan ada HPV, HPV. tapi tipenya taunya cuma tipe 11 gitu kan? Ada nggak pemeriksaannya? oke. Jadi memang untuk screening HPV DNA tadi ya, pap smear ya. Pap smear. Jadi kalau pap smear yang konvensional itu kan memang nggak bisa tuh ngedetect nih dia ada virus HPV-nya nggak nih gitu kan. Jadi kalau misalnya perempuan nih kok udah sering banget nih keputihan terus akhirnya dia pap smear nih, itu udah seneng nih Iya. dari hasil pap smearnya, Baik-baik artinya aja. nggak Bagus. baik-baik aja gitu, paling cuma Iya. infeksi kronis doang, Iya. nggak bisa. Makanya kalau udah kayak gitu sebaiknya lakukan pap smear yang HPV DNA, iya. langsung DNA-nya Oh, dicari langsung nih, gitu. ada nggak dia mengandung hasil papilloma virusnya gitu. Kalau misalnya screeningnya dengan DNA tadi HPV, itu bisa kedetek tuh. Ternyata bener nih, taunya ada yang tipe 16 kah, atau atau 18 kah. Itu Karena salah satu atau Bisa aja dua-duanya? dua-duanya. Oh, gitu. Bisa aja taunya yang 6 juga ketemu, yang 11 juga ada, bisa aja Oke, gitu. Jadi artinya kan tadi itu proses perjalanan si HPV kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk Iya. langsung jadi kanker. Makanya kan kanker serviks udah ketemu banget penyebabnya. Kalau dilakukan rutin pemeriksaan screening HPV DNA, udah bisa tuh kita menghindar terjadinya kena itu gitu. Jadi bisa dengan screening HPV Screening DNA. HPV DNA. Kita mah ingetnya pap smear doang. Iya doang. Iya kan? Tidak kata dokter udah bagus, udah seneng. Iya, aman gitu ya. Aman gitu, zaman udah ya kan. Iya, Terus tadi kan iya. dokter Musi bilang HPV 6 sama 11 Hah? itu bisa disembuhkan dengan vaksin juga. Oke. Bisa kan? Hah? Nah kalau sudah terjadi menjadi cancer, apakah bisa juga divaksin? Oke, jadi pertanyaannya kalau orang udah kena kanker perlu juga kan Iya, vaksin? Vaksin Iya. ya, karena sudah di. Sebenarnya gini, kalau dibilang perlu juga perlu tetap, biar gimana pun juga tujuannya kalau dia udah terinfeksi nih Iya. karena ada si HPV-nya, terus divaksin juga tujuannya biar nggak tambah Melebar. memperberat jadinya. Oh, Jadi oke. tetap sebaiknya dilakukan vaksin juga. Oh gitu. Itu. Masih banyak di luar sana yang takut begitu divaksin misal gitu kan, ini gara-gara vaksin kali ya kita kena. Iya, malah tambah kena Ya gitu kan? kan. Jadi yang namanya pengetahuan belum cukup, jadi lebih banyak takutnya ya dok ya. Ada daripada- orang bilang gini, kalau vaksin itu kan berarti itu yang dimatikan, apa yang Iya, dimatikan, virus yang virus yang dimatikan, dimatikan. kan? Berarti kita udah punya nih virusnya HPV, ditambah lagi sama vaksin, masukin virus lagi dong, begitu. Jadi tujuannya sebenarnya gini, kerjanya si vaksin itu kan vaksinnya emang virus yang udah dilemahkan atau yang udah mati. Iya.
dia tuh cangkangnya doang tuh. Terus dimasukin ke badan kita. Tujuannya apa? Buat kita punya antibodinya, bukan jadi virusnya. Karena kita Jadi sudah- badan kita udah punya nih si antibodinya. Tiba-tiba nanti ada masuk si virusnya. Waktu imunitas kita lagi turun, karena kita udah divaksin, kita udah punya antibodinya. Jadi udah jadi tameng jadinya. Itu cara kerja si vaksin. Bukan berarti dimasukin tuh virusnya. Itu yang Apa kalau virusnya? pikiran mak-mak itu Ya. itu pasti kan. Oh nambah lagi ntar malah tambah ini kita ya kan. Kan nggak murah juga vaksin, udah nggak murah malah jadi sakit Iya. gitu ya. Memang perlu banget edukasi ya kalau kayak gini ya. Bagus banget tuh ya kalau tuh nggak tahu dari sekolah-sekolah di area tertentu udah mulai Ya, mewajibkan. sekarang pemerintah udah mulai mencanangkan mulai di anak-anak usia sekolah tadi ya di atas 10 tahun udah dilakukan tuh program vaksinasi untuk HPV ini gitu. Karena tadi tuh dahsyat banget kan. Masih nomor 1 terus mana penelitiannya setiap hari itu ada yang meninggal karena karena kanker cervix. Nah terus kalau misalnya untuk vaksin sendiri apakah sudah maksudnya di setiap rumah sakit tuh udah ada? Ada, semua Gitu ya? ada kok. Ada baik rumah sakit kah atau di klinik atau di puskesmas itu sebenarnya udah Oh, disiapkan. udah ada ya. Oh di Puskesmas juga ada. Udah ada. Oh oke. Terus dok tadi kan kalau misalnya untuk istilahnya kita untuk mengetahui HPV itu kan dengan pap smear. Selain dengan pap smear tuh apa? Kan dulu tuh kan kalau nggak salah ada IVA ya. Apakah bisa Oke. atau enggak? Jadi kalau IVA itu sebenarnya itu IVA singkatan dari dia dengan asam asetat untuk melihat visualisasi gambaran si mulut rahim. Misalnya gini, dia dilakukan, dia modelnya sama kayak si pap smear, artinya ibunya dengan posisi litotomi yang ngangkang gitu ya, kemudian dengan cocor bebek, Iya, terus dengan asam asetat tadi diambil. untuk ditetesin aja tuh di ditetesin. mulut rahimnya. Rahimnya. Waktu IVA itu si asam asetatnya ditetesin di mulut rahim, ada nggak berubah si Warna. si mulut rahimnya tadi? Kalau ternyata ada perubahannya segala macam, tandanya dia IVA-nya positif. Itu bukan berarti IVA positif itu dia Dia ada HPV-nya. Nah biasanya kalau udah kayak gitu, sebaiknya dilakukan tindakan tadi tuh screening DNA-nya. Oh, jadi Pap IVA itu smear-nya awal DNA. berarti ya. Awal udah terdetek nih ada infeksi dia. Sekarang tujuannya ini Untuk penyebab mengetahui infeksinya lagi. karena apa nih? Jangan sampai ketemu ada HPV-nya. Nah gitu. Jadi baru kayak warning aja Warning, nih ya. ada Warning. perubahan ya. Karena itu buat mempermudah sebenarnya IVA itu. Biasanya kalau kita yang di daerah-daerah, artinya kan kalau yang pap smear konvensional itu kan diambil tuh sekret si mulut rahim. Itu bagian ectocervix bagian luar sama bagian endocervix bagian dalam itu diambil. Terus dikirim ke laboratorium. Iya. Kan butuh waktu lama untuk ketahuan dia ada infeksi atau enggak. Nah, tapi kalau dengan IVA itu langsung kelihatan. Ada perubahan nih. Tandanya ada infeksi memang. Kan nggak perlu biayanya jauh lebih murah. Artinya di daerah itu gampang banget itu dilakukan. Makanya banyak dilakukan misalnya pada bakti-bakti sosial tuh. Itu gampang tuh melakukan tindakan IVA. Karena habis di situ biasanya ini ternyata terinfeksi nih mulut rahimnya. Biasanya sama dokternya dirujuk nih. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi tuh. Makanya akan lebih detailnya bagus dilakukan langsung screening HPV DNA. Cuma memang problemnya pemeriksaan screening HPV DNA tuh masih mahal. Iya masih mahal dan adanya di kota besar Betul. gitu ya, itu masih jadi challenge ya. Tapi kalau IVA tadi IVA-nya Bisa. tadi warnanya Berubah. berubah, belum tentu juga tapi kan kalau belum itu tentu juga ternyata dia ada si HPV. belum tentu. Taunya dia ada kuman yang cuman Staphylococcus misalnya, bukan dari oke. virusnya gitu. Cuman yang jelas ini ada infeksi. Cuma Ada. kan yang paling ditakutin jangan sampai ketemu si HPV. HPV. Betul. Iya, gitu. Oke. Dok, dari semua cerita nih tadi ya, sebenarnya ada nggak sih terapi yang dimulai yang paling ya mungkin bukan sederhana ya, tapi bilang terapi awal, terapi lokal ya sederhana dulu ketika baru ditemukan atau selanjutnya terapinya gimana gitu.
Oke, sebenarnya sekarang nih ada nih yang pakai spray. Hmm. Ya misalnya gini, itu dilakukan misalnya ketemu sering infeksi nih, sering keputihan. Apalagi karena udah sering keputihan, dilakukan pap smear screen DNA, ketemu ternyata ada terdetek adanya yang tipe 6 atau tipe 11 gitu, atau bisa juga ketemu juga yang 16, 18. Itu bisa tuh ditanggulangi sekarang dengan dilakukan spray langsung ke daerah. Kebetulan saya ada peraga ya. Iya. Ini kan yang namanya si organ reproduksi perempuan. Posisi mulut rahim itu di mana sih? Mulut rahim tuh ini. Iya. Jadi ini liang senggama, di Iya. depan sini adalah vagina. Ini liang senggama. Kalau mulut rahim itu kalau bisa terlihat tuh kalau dengan posisi dengan ibunya ngangkat terus pakai cocor bebek. Oh, Dibuka. ya, udah kelihatan. Baru kelihatan tuh si mulut rahim. Rahim. Nah, terapi tadi itu bisa ada pakai kanul gitu ya. Kanulnya bisa dimasukin terus disemprot. Jadi kerjanya itu dia selain membuat pH di lingkungan liang senggamanya jadi tetap asam gitu ya. Tujuannya untuk memproteksi bakteri, virus segala macam. Kemudian juga dengan obat itu bisa melindungi epitel dari si mulut rahimnya gitu. Jadi emang penggunaannya itu kalau memang udah terinfeksi kayak gitu ya, penggunaannya setiap hari dilakukan selama 20 hari, nanti penggunaannya bisa sampai 3 bulan, nanti kita evaluasi lagi. Cuman yang jadi ininya concernnya lagi, kalau misalnya boleh nggak pada orang sehat dilakukan, sebaiknya juga nggak perlu itu Berarti dilakukan. harus terdeteksi memang dulu. sudah Terdeteksi ada. atau memang dia ada infeksi misalnya. Tapi kalau cuma sering-sering Sering keputihan keputihan. aja boleh nggak? Boleh, artinya kan memang ada infeksi tuh. Boleh, tujuannya kan untuk selain untuk meningkatkan keadaan imunitas lebih baik, jadi juga epitel di daerah si serviknya jauh juga jadi lebih imunnya lebih kuat, jadi lebih kuat ya. Jadi itu bisa jadi terapi di awal-awal ya, ketika masih keluhannya masih cuman keputihan-keputihan. Ya kayak tadi kalau IPA-nya udah ini berubah bisa Iya. coba Bisa. itu kan. Ya, cuman terapi ini harus dikerjakan di klinik kah, rumah sakit kah, Enggak, oleh itu dokter bisa kan atau bisa sendiri? Bisa sendiri dilakukan sendiri. bisa Cuman sendiri. syaratnya kalau tiba-tiba misalnya dia menstruasi atau kalau dia masih menstruasi ya, jangan dilakukan dulu. Tunggu selesai mensnya. Setelah selesai. Ya kondisi itu kalau maksudnya ya. Kan soalnya penggunaannya bisa sampai 20 hari tuh. Misalnya waktu dalam 10 hari dia belum mens nih, bisa dipakai kan. Terus tiba-tiba menstruasi, terpaksa ditunda dulu. Tunggu selesai mens baru dipakai lagi obatnya. Dipakai lagi tinggal nambah 10 hari atau ulang dari awal lagi? Tambah aja lagi 10 hari. Tidak sama seperti vaksin, dalam harus pulang kita. Nah itu kan kalau terjadi untuk orang yang masih menstruasi. Kalau yang sudah tidak menstruasi gimana? Ya pakai aja terus Tetap pakai selama terus. 20 hari ya. Oh, 20 hari selama nanti 20 istirahat hari. dulu dia Oh. gitu. Nanti diulang lagi 20 hari gitu. Apa Selama 3 bulan. habis terapi kayak gini mesti pemeriksaan apa? Entah itu pap smear ulang lagi kah? Iya, Atau- untuk Oh, mengikuti oke. 3 bulan kemudian aja dicek. Oh, nggak harus langsung ya? Nggak usah Oke. langsung. Ya, berarti cukup membantu ya, Iya, karena kadang-kadang kan kita itu keganggu banget Iya, gitu dengan keputihan. kondisi-kondisi keputihan yang nggak Iya. jelas gitu kan. Terus apalagi jangan sampai lah ya ketemu Iya. taunya ada Ada ya HPV. HPV. 16 sama 18. Ya, jangan sampai gitu. Tapi kalau ya nauzubillah ya, kalau ketemu 16 18 bisa terbantu nggak? Bisa dengan- kebantu kan tadi. Oh. Kan dia nggak bisa langsung menjadi Jadi cancer. cancer. Iya. Kan takes time Iya. bertahap. Iya, Iya, jadi di fase awal-awal ya itu Iya. lumayan itu soalnya banyak juga begitu periksa HPV DNA terus ada keluar nongol gitu angka 16 dan 18 langsung runtuh dunia gitu. Iya. Ya kan? Iya, bayangannya kan Berarti bakal- waktu awal ketemunya HPV 16 dan 18 itu belum tentu cancer. Bukan belum tentu bisa Bakal jadi jadi bisa cancer. jadi cancer yang Tapi jelas. saat Butuh itu waktu. mungkin Ya kan, belum kan begitu butuh waktu. waktu. Makanya harus segera. Makanya kalau deteksinya lebih awal ketemu, insya Allah ya nggak sampai jadi kanker. Jadi Oke. kan yang makanya kenapa orang masih masuk nomor 1 nih kanker cervix ini. Karena tadi nggak ada gejalanya, orang nggak aware ke sana gitu kan. Sementara penyebabnya udah tahu nih. Udah. Ya tadi tahapannya
kalau memang ternyata sekarang sih WHO menganjurkan pap smear itu nggak perlu 1 tahun sekali, bisa cuma 3 tahun sekali. Kemudian tapi kalau ternyata memang ada keluhan sering keputihan, jangan nunggu 3 tahun lah, ya kan? Jadi kita harus Kan dengernya katanya bertahap masih lama. Iya, Ya udah, ntar Betul, dulu. tetap harus dicari nih bener nggak nih, jangan sampai ada HPV-nya, Betul. di screening. Ya itu tadi harus screening HPV DNA-nya. HPV DNA ya. Berarti begitu kita ketemu HPV 16 dan 18, kita bisa langsung vaksin Vaksin untuk tetap pencegahan iya. langsung kan. Terus Oke. langsung pakai pengobatan tadi bisa yang Pengobatan. spray gitu ya. Ada obat minum? Obat minum tujuannya gimana caranya untuk meningkatkan imunitas. Imun aja. Oh, oke. Berarti segala sesuatu action yang meningkatkan imunitas itu cukup membantu. Bisa ya? membantu. Kan sifatnya virus sebenarnya self limiting disease. Artinya sebenarnya kalau daya tahan tubuh kita kuat bisa. Betul. Gitu. Oke. Gimana Ibu Santi, Iya. adik masih ada pertanyaan yang mengganjal Nah. gitu kan tentang penyakit yang lumayan mematikan ini, Iya, betul. ya kan? Karena masih nomor 1 ya dok ya, Iya, benar. pembunuh wanita nomor 1. Kalau seumpamanya kita lihat dari zaman sekarang aja ya, seks bebas itu kan udah Nah, benar-benar banyak. kita udah itulah tamat-tamat Iya. baca itunya kan. Nah, itu menjadi salah satu penyebab atau bagaimana? Sebenarnya bukan penyebab, artinya itu salah satu faktor yang lebih beresiko. Oh, beresiko terkena. Beresiko dia akan kena kanker serviks. Serviks, Artinya gini, kalau saya sederhanain, perempuan-perempuan mana sih yang akan lebih beresiko nih kena kanker serviks? Salah satunya itu yang multi partner atau seks bebas. Iya. Kemudian yang bukan gampang, sering terinfeksi si mulut rahimnya. Oke. Terus yang pernah terpapar penyakit hubungan seksual itu akan lebih beresiko kena kanker serviks tadi. Gitu. Tapi bukan berarti udah mutlak, artinya kan tadi lebih beresiko dia. Tadi yang seks bebas tadi kan, lebih beresiko lah dia. Apalagi satu lagi, anak-anak yang belum cukup umur terus melakukan udah seks bebas misalnya, udah melakukan intercourse, hubungan badan gitu ya, itu juga lebih beresiko. Karena apa? Kondisi si liang senggama serviks itu belum siap untuk melakukan itu. Jadi gampang tuh nanti dia akan lebih beresiko kena kanker serviks. Satu lagi perempuan-perempuan yang perokok, dia juga bisa. akan lebih beresiko Cepat, kena kanker serviks. Kenapa? Karena si nikotinnya tadi tuh, Iya. perempuan-perempuan yang ngerokok itu nikotinnya melalui pembuluh darah masuk, dia tumbuh nempel tuh nikotinnya di mulut rahim. Dengan begitu itu media paling seneng banget tuh si HPV Iya. di sana. Tempat yang enak. Jadi akan lebih beresiko ya perempuan merokok. Kalau perokok pasif gimana? Suaminya doang yang ngerokok. Sebenarnya ya kalau namanya pasif susah juga dibilang gimana ini ya, penelitiannya juga belum gimana itu. Cuman artinya yang jelas kalau nikotinnya tadi tuh kalau langsung itu dia akan jadi media tumbuhnya si HPV tadi. Dia menghindar aja lah ya, menghindar aja daripada Gitu. kenapa. Tapi sekarang lebih pinter perempuan tahu katanya buat saya pakai ganti vape aja deh. vape. Nah, cara kalau vape Vape-nya sendiri gimana? Sebenarnya Masih kalau ada celah-celah terus kan? sekarang bukan, sekarang vape sendiri aja sekarang juga berbahaya. itu lebih berbahaya daripada itu kan kimia juga, itu kimia kan, cairan terus berubah jadi asap. asap. Itu udah macam-macam, itu malah resikonya lebih aneh. Sementara di negara tetangga aja sekarang udah tidak diperbolehkan lagi tuh vape. Iya, dilarang. Karena di ternyata Malaysia. Ya. Udah dilarang. Malaysia, Singapura Malaysia udah nggak udah boleh. dilarang. Singapura, Saking Malaysia. mereka udah Malaysia. ketemu ternyata Karena lebih berbahaya. lebih merusak, berbahaya, lebih merusak paru-paru. Iya. Nah dok, kalau misalnya udah didiagnosis dan terkena kanker serviks itu apa? Maksudnya pengobatannya yang harus Pengobatannya dilakukan seperti apa gitu? Iya, seperti apa? Oke, jadi emang kalau udah kena nih kanker serviks, apalagi udah masuk stadium udah 1B ke atas, udah apalagi udah 2A gitu, sebenarnya udah nggak bisa diobatin. Jadi ngobatinnya cuma paliatif. Paliatif itu maksudnya untuk memperpanjang hidup doang. Artinya nggak bisa dioperasi juga. Serem juga ya. Tapi kalau masih stadium awal 1A, biasanya operasinya itu langsung istilahnya radikal. Semuanya diangkat. Oh, Mulai dari rahim rahim sampai mulut rahim,
kemudian indung telurnya semua diangkat, Dari rahim terus gitu? deras gitu, semua diangkat, Semuanya. Buang Oh, semua. dia buang semua. Padahal cuma serviks. Itu pun baru artinya stadium awal bener. Iya. Tapi kalau udah sampai 2A udah ke atas itu udah nggak bisa Nggak bisa dioperasi. diobatin. Makanya dia jadi Nggak, pembunuh nomor biasanya 1. ngobatinnya paling cuman itu tadi bisa di kemo atau disinar. Hmm. Itu aja. Itu pun tadi bukan buat ngobatin. Iya. Tujuannya untuk paliatif aja, memperpanjang hidup aja. Iya. Berarti Gitu. screening itu penting Screening. Oh, banget. penting banget. Iya. Karena Sebagai tadi tindak orang udah lanjut ketahuan kok antisipasi. penyebabnya. Iya, betul. Ya kan itu penting banget. Penyebabnya udah ternyata. ketemu. Udah jelas ya penyebabnya Iya, udah Iya, ini. benar, Betul benar, betul. benar. Soalnya kita ibu-ibu ya Iya. punya anak perempuan ya. Jadi harus ini banget ya, Iya, harus aware. lebih Iya. aware gitu. Nah, untuk anak-anak sekolah kan sekarang udah dilakukan itu. Tapi kalau mereka sudah berhubungan tetap harus pap smear kan? Kalau dia berhubungan. sudah seks aktif, Heeh. ya harus pap smear lah. Walaupun masih di bawah umur. Masih SMP kan kita nggak usah tutup mata lah sekarang. Iya, sekarang karena Loh, seks jadi bebas. makanya gini kan sempat jadi apa namanya viral tuh waktu itu. Sempat ada yang komen gini, kenapa sih dokter-dokter ginekolog tuh kepo banget? Keponya gini karena waktu dia datang nih, dia nanya gini, misalnya umur dilihat dari status ininya dia belum menikah. Misalnya umurnya 19 tahun nih ya, dia belum menikah. Cuman terus kadang dokter objin kan nanya, sudah ini belum? Sudah kadang udah nikah belum? Dipastiin lagi kan? Kan kepo banget itu kan konfidensial banget kan? Terus ada kan udah seks aktif belum? Ngapain sih kayak gitu-gitu ditanya gitu kan? Gitu. Karena memang ginekolog itu perlu satu misalnya ternyata harus pemeriksaan USG-nya yang transvaginal. Yang proof-nya masuk ke dalam vaginal misalnya. Tadi kalau misalnya ternyata dia udah seks aktif, itu wajib banget untuk dilakukan pap smear. Apalagi masih usia muda, resiko untuk terjadinya kanker serviks lebih beresiko dia, lebih gede. Karena tadi selnya juga masih Kan masih siap belum untuk siap penetrasi. untuk melakukan hubungan seks, jadi resiko kanker serviksnya lebih tinggi. Oh, berarti walaupun umurnya masih 17, 15, Tapi tetap sudah berarti kalau sudah melakukan, melakukan Oh. tetap harus Pap smear. Sama kebalikannya, umurnya misalnya udah 60, masih perlu pap smear nggak? Lah kalau dia masih aktif hubungan seksualnya, tetap masih harus gitu. Gitu jadinya. Jadi bukan lihat umur, Jadi ya iya. kan? Jadi aktivitas Jadi seksualnya. jadi hitungnya dari aktivitas Seksualnya. seksual. bukan dia menopause apa nggak dihitung lah itunya ya. Iya. Oh, oke. Bagaimana Ibu Ade, Ibu Santi? Kirain Jangan kalau kayak kirain gitu. udah Kadang saya menopause suka- nggak perlu. Kadang saya suka kaget nih ya, misalnya lagi di tempat praktek, datang nih saya lihat baca apa identitasnya gitu ya, umur baru 18, terus statusnya pasti belum menikah, dia tulis dia belum menikah, terus datang, dokter saya mau pap smear, hah dia mau pap smear umur 9, ada juga udah ngerti itu, Iya, karena dia udah Karena ngerasa dia seks sudah aktif kan, melakukan, nah. itu kita nggak mungkin kan saya langsung nanya, paling yang ada saya tanya, tahu kan pap smear itu diapain? Tahu dok, nih saya udah yang kedua kali. Nah kan gitu. Soalnya kan kalau ternyata dia nggak tahu itu, kita lakukan pasang cocor bebek. Cocor bebek. Kalau dia emang belum seks aktif, robek langsung Iya, namanya selaput betul. darahnya Selaput gitu. darah. Kayaknya seru banget ya dok ya Iya. kalau udah bahas seputar perempuan di Women's Iya. Room ini gitu kan. Sebenarnya masalah-masalah perempuan itu banyak banget. Nggak cuman masalah kanker serviks, Betul. tapi biar bagaimanapun kanker serviks ini masih urutan paling Pertama. unggul pertama gitu. Jadi emang wajib banget nih kita bahas. Kedepannya mungkin ya mudah-mudahan gitu dengan Dokter Mufti tadi ngasih edukasi yang panjang lebar dan cukup dalam mulai dari HPV sampai terjadinya kanker, faktor-faktor resiko baik di perempuan maupun laki-laki. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa pencerahan buat kita ya. Iya. Gimana Ibu Santi, Iya, lumayan benar. yang tadinya belum tahu Lumayan, belum HPV tahu. ya. Nggak Tadinya ngerti. kan taunya cuman kanker serviksnya aja ya. Iya. Bu Ade gimana? Ada yang Jadi masih udah- ganjel nggak? Udah. Enggak sih kemarin kan masih kok anak-anak ya kok ini pertanyaannya macam lah gitu loh. Betul-betul. Terus rumor-rumor yang beredar alhamdulillah terjawab. Nah, Gitu jadi lah. nanti kalau ke toilet Iya. harus ya kan masih Dilema dilema ya, kan, iya. masih dilema gitu ke toilet ya gitu Iya. kan.
lari ke ini aja kalau gitu, langsung pulang ke rumah aja. Ya, jadi memang kanker serviks ini harus again and again harus kita gaung-gaungin ya dok ya, Iya, supaya bisa membantu generasi-generasi selanjutnya jangan sampai gitu kan. Iya. Apalagi tadi kayak Bu Ade bilang pergaulan sekarang Iya. bebas gitu kan. Orang tua mulai berjarak dengan anaknya betul. sehingga mungkin gitu anak-anak Iya. hidup sendiri, orang tua hidup Iya, sendiri, betul, edukasi nggak betul. nyampe. Harusnya sih dengan udah adanya sosial media seperti ini, adanya tempat-tempat edukasi umum, harusnya kan udah mulai teredukasi dengan baik ya dok Ya. ya. Iya, Apalagi ada program pemerintah vaksinasi, cuman takutnya ntar orang tuanya nggak ngasih lagi divaksin, ya kan? Iya. Ada ketakutan tersendiri Ya, kayak tadi Bu iya, Ade betul. bilang gitu kan, ntar Betul, tambah masuk betul, virus malah jadi kanker, Iya, gitu. Bener gitu, kan ya, betul. gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bareng Dr. Mufti dan dua bintang tamu kita yang ternyata keren banget pertanyaannya gitu, mewakili hati emak-emak, hati ibu-ibu gitu kan. Apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi dan membuka pemikiran kita betapa pentingnya kita melakukan screening dan betapa pentingnya melakukan prevention dengan vaksin, dan ada juga obat yang ternyata kalau baru di awal-awal bisa diobati dengan spray lokal gitu ya ternyata gitu kan. Baru keputihan-keputihan aja ternyata udah bisa ya dok ya. Nah, kedepannya apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan nanti ada manfaat ya buat Iya semua dong. perempuan di luar sana. Sekali lagi thank you Dr. Mufti, thank you Ibu Ade, Sama-sama. thank you juga Ibu Santi. Nanti kita ketemu lagi bahas topik-topik baru ya yang menarik lagi di Women's Room ya. Sampai jumpa semuanya, kita ketemu lagi di topik berikutnya. Bye bye. Bye.